Tak banyak yang mengetahui bahwa kisah mengharukan ini berawal dari sebuah gang sempit di kota Cirebon. April, seorang perempuan muda yang kini dikenal luas publik, tumbuh di lingkungan sederhana yang jauh dari kemewahan. Sejak kecil, ia terbiasa mendengar suara roda becak dan teriakan pedagang keliling, bukan deru kendaraan mewah atau hiruk-pikuk pusat kota. Rumah masa kecilnya berdinding kayu tua dengan atap seng yang sering bocor ketika hujan turun. Namun, di balik kesederhanaan itu, rumah tersebut menyimpan kehangatan luar biasa. Di sanalah April belajar arti bertahan hidup, kerja keras, dan cinta tanpa syarat dari kedua orang tuanya. Lingkungan yang bagi sebagian orang tampak biasa, justru menjadi fondasi kuat bagi lahirnya mimpi besar seorang anak perempuan yang kelak menggetarkan banyak hati. Ayah April bekerja sebagai tukang servis elektronik rumahan dengan penghasilan yang tak pernah pasti. Pekerjaannya bergantung pada panggilan warga, kadang ramai, sering pula sepi. Sang ibu membantu tetangga menjahit pakaian, menerima pesanan kue, atau pekerjaan kecil lainnya demi menyambung hidup keluarga. Tak ada gaji tetap, tak ada jaminan hari esok. Namun satu hal yang selalu konsisten adalah senyum di wajah mereka. Meski lelah, meski kekurangan, orang tua April memilih menyembunyikan keluh kesah agar anak-anaknya tetap merasa aman. Ketabahan itulah yang diam-diam tertanam kuat di hati April dan menjadi sumber kekuatan yang kelak mendorongnya melangkah lebih jauh. April tumbuh dengan banyak kenangan pahit yang sulit dilupakan. Ia masih mengingat jelas saat aliran listrik rumah mereka diputus karena tunggakan yang tak mampu dibayar. Atau momen ketika ibunya berpura-pura sudah kenyang agar porsi makan anak-anaknya lebih banyak. Kejadian-kejadian kecil namun menyayat hati itu tersimpan rapat dalam ingatan April. Alih-alih membuatnya putus asa, pengalaman tersebut justru menjadi bahan bakar tekad. Sejak usia muda, April berjanji dalam hati bahwa suatu hari ia akan mengubah nasib keluarganya. Ia ingin memastikan kedua orang tuanya tak lagi hidup dalam kekhawatiran dan kekurangan seperti yang pernah mereka alami. Di balik ketegaran ayah dan ibunya, tersimpan mimpi-mimpi besar yang harus dikorbankan. Sang ayah sebenarnya bercita-cita menjadi seorang guru, namun keterbatasan ekonomi memaksanya bekerja sejak usia muda demi membantu keluarga. Sementara ibunya yang gemar memasak harus mengubur impian membuka warung makan sendiri karena kebutuhan sekolah anak-anak jauh lebih mendesak. Pengorbanan-pengorbanan inilah yang diam-diam disaksikan April sejak kecil. Ia memahami bahwa hidup seringkali memaksa seseorang melepaskan mimpi demi tanggung jawab. Pemahaman itu membuat April tumbuh dewasa lebih cepat dari usianya. Tanpa modal besar dan tanpa koneksi, April memulai langkahnya dari sebuah ponsel bekas. Ia tak pernah bercita-cita menjadi selebritas media sosial. Awalnya, ia hanya ingin mendokumentasikan kehidupan sehari-hari yang jujur apa adanya. April merekam suasana kampung, mengulas jajanan kaki lima, hingga membagikan cerita tentang ibunya. Dengan kualitas kamera seadanya dan aplikasi gratis, ia mengunggah video tersebut tanpa ekspektasi besar. Pada awalnya, video-video itu nyaris tak mendapat perhatian. Namun, April memilih konsisten, karena baginya kejujuran adalah nilai utama yang ingin ia jaga. Perubahan besar terjadi ketika salah satu video April tentang perjuangan ibunya mendadak viral. Dalam hitungan jam, akun kecilnya dibanjiri ribuan komentar dan pengikut baru. Banyak warganet mengaku merasa terhubung dengan cerita yang ia bagikan. Dari seorang gadis biasa, April tiba-tiba menjadi figur publik yang diperhatikan. Tawaran kerjasama mulai berdatangan, undangan acara televisi pun menyusul. Popularitas yang datang begitu cepat itu mengubah garis hidup April secara drastis. Namun di balik sorotan, ia menyadari bahwa ketenaran juga membawa tanggung jawab besar. Bersamaan dengan pujian, muncul pula menuduh kisahnya rekayasa, bahkan menyerang keluarganya. Tekanan mental pun semakin berat, ditambah tuntutan algoritma media sosial yang menuntut kesempurnaan. April kerap menangis dalam diam, berusaha menyembunyikan lelah agar orang tuanya tak ikut khawatir. Ia hampir kehilangan jati diri di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Popularitas yang dulu terasa sebagai berkah, perlahan menjadi beban yang menguras emosi dan mentalnya. Titik balik April datang dari momen sederhana namun sangat membekas. Suatu hari, ia melihat ayahnya yang sudah berusia lanjut masih naik ke atap rumah untuk memperbaiki bagian yang bocor. Pemandangan itu seperti tamparan keras. April tersadar bahwa semua perjuangan ini bukan tentang popularitas,
melainkan tentang tujuan yang jauh lebih besar. Ia kembali menemukan makna dari setiap langkah yang telah ditempuhnya. Dari sanalah lahir niat kuat untuk memberikan hadiah terbesar bagi orang tuanya, bukan sebagai konten, melainkan sebagai bakti tulus. April menjalankan misinya secara diam-diam. Selama berbulan-bulan, ia menyisihkan penghasilan dan berkonsultasi dengan agen properti tanpa diketahui siapapun. Ia bahkan menyamar saat survei rumah agar identitasnya tak dikenali. Kriterianya jelas, rumah yang layak, nyaman, dan tak terlalu jauh dari lingkungan lama orang tuanya. Hingga akhirnya, April menemukan rumah 2 lantai dengan taman kecil yang indah. Semua proses ia jalani sendiri, penuh kehati-hatian dan doa. Momen penyerahan kunci menjadi detik paling emosional. April mengajak orang tuanya berjalan-jalan tanpa memberitahu tujuan. Saat tiba di depan rumah baru, sang ibu sempat bertanya polos siapa pemiliknya. Dengan tangan gemetar, April menyerahkan kunci dan berkata bahwa rumah itu milik mereka. Tangis haru pun pecah. Kini, April tak hanya membahagiakan orang tuanya, tetapi juga membangun program sosial untuk membantu warga lain memperbaiki rumah tak layak huni. Baginya, kebahagiaan sejati bukan tentang ketenaran, melainkan menjadi jawaban atas doa orang lain. Meski kini tinggal di rumah 2 lantai yang nyaman dan layak, April dengan sengaja menjaga satu ruang khusus yang syarat makna. Sebuah ruangan kecil di rumah barunya didesain sederhana dan dipenuhi foto-foto lama keluarga mereka. Foto-foto buram masa kecil, potret rumah kayu beratap seng, hingga gambar ayah dan ibunya di masa-masa penuh keterbatasan, sengaja dipajang tanpa disaring keindahannya. Bagi April, ruangan itu bukan sekadar dekorasi, melainkan pengingat perjalanan hidup yang membentuk dirinya hari ini. Ia ingin kedua orang tuanya tetap mengingat bahwa kemewahan ini bukan hasil instan, melainkan buah dari kesabaran panjang, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan yang sering tak terlihat. Di ruangan itulah, April kerap merenung, memastikan dirinya tidak kehilangan arah di tengah kenyamanan baru. Rumah itu bukan simbol kesuksesan semata, tetapi monumen kecil perjuangan keluarga mereka. Bahkan sang ibu pernah mengaku bahwa yang paling membuatnya terharu bukanlah luas rumah atau indahnya taman, melainkan kenyataan bahwa April tetap menjaga kerendahan hati dan tidak melupakan masa lalu yang membesarkannya. Kisah April tidak berhenti pada hadiah rumah untuk orang tuanya. Justru dari sanalah babak baru dimulai. Terinspirasi oleh pengalaman hidupnya sendiri, April memutuskan untuk membangun sebuah program sosial yang fokus membantu perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga kurang mampu di daerahnya. Program ini dijalankan tanpa sorotan kamera dan tanpa publikasi berlebihan. Ia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki atap bocor, sanitasi, dan fasilitas dasar keluarga lain yang bernasib serupa dengan masa lalunya. Bagi April, kebahagiaan sejati bukan diukur dari jumlah pengikut atau popularitas, melainkan dari seberapa besar ia bisa menjadi jawaban atas doa orang lain. Dari seorang anak gang sempit Cirebon, April kini menjelma menjadi simbol bahwa ketulusan, bakti kepada orang tua, dan empati sosial mampu menciptakan dampak nyata. Satu kunci rumah yang ia serahkan kepada orang tuanya telah membuka ribuan pintu harapan bagi mereka yang masih berjuang dalam sunyi.